Gel buraya. Başımı önüme eğdirmen için ne kötülük yaptım sana da. Sana izin vermeyeceğimi bilmezler mi sanırsın? Devleti nasıl yönetecek diye arkandan konuşmazlar mı? Sultanımız av kasrında değil baba. Gece avdan dönenler arasında da yoktu. Emir nasıl? Atı duruyordu. Sultanımız av kasrında değil baba. Ne işler çeviriyorsun Mehmet? Emri, Konstantinopolis'in kapıları kapatıldı. Atas seruan dari Kaisar Konstantinus, seluruh pintu kota Konstantinopel akan ditutup. Kota akan diisolasi sementara waktu, sembari Kaisar mencari tahu tentang dua orang Turki yang telah menggagalkan rencana pembunuhan mereka kepada Gennadius. Semua orang Turki yang berada di Konstantinopel akan diinterogasi. Mendengar berita itu, segera Sultan Mehmet dan Delibas kembali mencari tempat persembunyian. Ketika mereka sedang berada di tempat makan, sembari memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari kota, nampak Delibas memesan makanan, dan seusainya ia makan, rupanya ia tidak memiliki uang karena semua emas yang mereka miliki telah ia hamburkan saat menyelamatkan Gennadius. Veresiye olmaz efendiler. Türk var mı burada? Tidak berselang lama, tempat makan itu didatangi beberapa prajurit yang sedang berpatroli mencari orang-orang Turki untuk diinterogasi. Beruntungnya, sebelum Sultan Mehmet dan Delibas ketahuan, salah seorang yang tidak dikenal mengancungkan diri terlebih dahulu dan mengaku jika ia orang Turki. Ia bernama Torman. Para prajurit segera ingin menangkap Torman, namun ia segera melakukan perlawanan. Melihat Torman kesulitan menghadapi para prajurit itu, Delibas segera membantunya. Elin mi kaşındı? Allah! Mereka berhasil menang, namun masalah akan semakin rumit. Sebab mereka membunuh para prajurit-prajurit itu. Mereka segera meninggalkan rumah makan itu. Dan tentunya, Torman kembali menolong dengan memberi uangnya atas makanan Delibas sebelumnya. Al şunu. Beni görmedin. Görmedim Toram. Saat berada di luar, Torman diminta untuk membawa mereka pergi dan sebagai imbalannya, ia akan hidup tentram di Turki. Namun Torman menolak sebab ia berada di Konstantinopel karena telah menjadi buruan kerajaan Ottoman. Torman kemudian menjelaskan mengapa ia menjadi buronan. Sebelumnya ia amatlah mencintai Sultan Murad II, apalagi ia juga sering ikut dalam peperangan bersama dengannya. Lalu ketika ia mendengar seseorang yang terus mengoceh menjelek-jelekan Sultan Murad II dengan mengatakan jika Sultan Murad II tidak berbakat sebagai pimpinan dan ia hanya diselamatkan oleh anaknya Sultan Mehmet. Karena tidak tahan dengan ocehan itu, ia segera membunuhnya. Torman tidak sadar jika ia sebenarnya sedang bersama Sultan Mehmet. Ia berkata lagi jika masa depan Turki akan segera dihancurkan oleh Kaisar Konstantinus, sebab Sultan Mehmet pernah digulingkan sebelumnya. Mendengar ucapan itu, Delibas segera memukulnya. Sempat terjadi sedikit pertikaian, hingga akhirnya Sultan Mehmet menyudahi dan mengaku jika ia adalah Sultan Mehmet itu sendiri, hingga membuat Torman segera bertekuk lutut. Oğlum Mehmet benim. Hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hay maşallah. Hay maşallah.
Dalam istana, kaisar dan lainnya terus menerka-nerka tentang siapa yang telah membocorkan rahasia pembunuhan itu. Sementara rencana pembunuhan itu hanya diketahui oleh kaisar, Pangeran Demetrius, dan Lukas Notaras. Demetrius mengingatkan kembali jika ia sempat membicarakan hal itu dengan Putri Kiria atau Putri Theodora yang menjadi calon istrinya. Kardeşim haklı Lucas. Demetrius segera menuju kamar Theodora. Di sini, Theodora sedang melaksanakan sholat. Sebenarnya Theodora telah masuk Islam diam-diam, dan dengan cepat, Theodora menyembunyikan mukena dan sajadahnya. Demetrius kemudian menanyakan apakah ia memberitahu orang lain tentang rencana pembunuhan Gennadius. Theodora menjawab, tidak sama sekali dan tidak mungkin ia mengkhianati calon suaminya sendiri. Hal ini membuat Demetrius tersentuh dan tidak melanjutkan lagi interogasinya kepada Theodora. Benden başka kimseye güvenmeyeceksin. Ratu Mara Brankovic dan Konstantinus sedang melaksanakan makan malam sembari membicarakan tentang rencana pernikahan mereka. Di sini, Konstantinus sempat menanyakan tentang keadaan Mara Brankovic selama hidup di Turki. Yang Konstantinus ketahui jika Ratu Mara menjadi budak di sana dan memperoleh perlakuan kurang baik. Namun, Mara membantah hal itu. Malah sebaliknya yang terjadi, ia mendapatkan perlakuan layaknya sultan. Di samping itu juga, Mara mengungkapkan jika alasannya datang ke Konstantinopel karena mendengar tawaran yang menarik dari Konstantin. Mara paham betul jika pernikahan mereka tidak lain karena sebuah politik kerajaan. Untuk itu, seharusnya dari kedua belah pihak harus ada yang diuntungkan. Sultan Mehmed akan menyetujui pernikahan mereka, namun dengan satu syarat, yaitu Pangeran Orhan haruslah dikembalikan ke Edirne. Di sini Konstantinus belum dapat memastikannya dan akan melakukan perundingan terlebih dahulu dengan para penasehatnya. Şahabettin sizi birlikte gördü. Di Edirne, Ishak Pasha segera mendesak Sulaiman agar ia menyelesaikan masalahnya yang baru saja dibuatnya terkait tindakan penculikan sebelumnya kepada Leyla. Mereka takut jika Sultan Mehmed telah kembali dari perburuan, Sahabettin melaporkan kejadian tentang Leyla, maka mereka bisa saja terancam. Kunci dari kasus kehamilan Leyla tidak lain adalah virus. Virus kapan saja bisa buka mulut mengenai kasus itu. Maka Sulaiman memiliki ide untuk membunuh virus. Ia kemudian mengundang virus bertemu dengannya di sebuah rumah. Di sini, sempat virus menggoda Sulaiman. Setelah mengetahui niat Sulaiman yang ingin menggulingkan Kesultanan Utsmani menjadi Kesultanan Kandarli. Akan tetapi, Sulaiman tidak tergoda sama sekali dan tanpa pikir panjang, lalu membunuh virus. Yanılmışım. Şimdi yok. Şimdilik. İlahi gibi. Her zamanki usule göre ulaştırın. Di sisi lain, Eslem yang sebelumnya mengirimkan surat kepada Korkut secara diam-diam malah diketahui Sulaiman, dan untuk itu surat dari Eslem ditambahkan. Dalam surat, Korkut diminta datang ke alamat yang dimana tempat itu sebenarnya lokasi virus dibunuh. Saat Korkut memasuki rumah itu, ia malah tertangkap dan dituduh sebagai pembunuh virus. İstemem. Şaka hududa vardı. Kalk hadi. Ölmüş. Benim bu kadınla bir alakam yok diyorum. Sebuah surat datang ke rumah perburuan kepada Zaganos Pasha. Surat itu tidak berasal dari Edirne, melainkan datang dari Konstantinopel, dari Mara Brankovic. Pesan di dalamnya mengatakan jika sultan mereka terjebak di dalam kota Konstantinopel yang telah diisolasi, tidak ada jalan keluar sebab semua perbatasan telah dijaga oleh prajurit.
Zaganos sangat kebingungan dengan tindakan apa yang harus ia ambil. Beruntung, Putri Helena mengenali dengan baik semua konstruksi bangunan tembok dan jalur-jalur rahasia Konstantinopel sewaktu ia mengikuti ayahnya. Ia lalu membuat sebuah peta ukuran mini yang hanya bisa dilihat menggunakan kaca pembesar, yang nantinya dapat menuntun Sultan Mehmed keluar dari Konstantinopel. Kimsin? Sedang di kamar Mara Brankovic, Putri Theodora datang mengaku jika ia berada di pihak mereka. Awalnya, Mara Brankovic tidak percaya hingga hampir saja membunuhnya. Namun, Theodora memperlihatkan cincin peninggalan Sultan Murad II yang menandai ia berada di pihak Ottoman. Konstantinos evlilik şartınızı kabul etti. Orhan Sultan. Kemudian Mara Brankovic segera memintanya agar menyelamatkan Sultan Mehmed yang sedang diburu dan membawa Sultan Mehmed kembali ke kediaman tersembunyi milik pendeta Gennadius. Celedin. Şuradan sokak. Bir öncekine girecektik. Sultanım. Şeref verdiniz Sultan Mehmet Han. Sesampainya mereka di tempat Gennadius, mereka disambut dengan baik. Dan tidak berselang lama, Gennadius memberikan surat yang dikirim dari rumah perburuan yang tidak lain dari Putri Helena. Isi surat itu adalah peta mini yang ia tuliskan sebelumnya. Sultan Mehmed kemudian menggambar kembali peta itu agar mereka mudah untuk melewati jalurnya. Gizli geçit. Hadi. Adın ne hatun? Lalu Sultan Mehmed berbicara dengan Putri Theodora yang telah menyelamatkan mereka. Theodora lalu menjelaskan jika ia telah masuk Islam dan mendapat nama baru dari Sultan Murad II, yaitu Hatis. Namun nama itu masih ia sembunyikan. Ia memberi alasan mengapa ia masih tetap berada di Konstantinopel. Sebelumnya ia mengirim surat kepada Murad II ketika itu untuk mendapatkan perlindungan sebagai seorang muslim. Lalu Murad II mengundangnya menuju Edirne. Namun Sultan Murad II sempat membicarakan kisah tentang paman Nabi yaitu Abbas radhiyallahu anhu yang berambisi segera menaklukkan Mekah sewaktu mereka berada di Madinah. Kemudian ia dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW, jika di mana tempatmu berada, maka disitulah engkau berjihad. Lebih indah dan lebih bermanfaat. Untuk itu Theodora berniat untuk tetap menyembunyikan ibadahnya di Konstantinopel sembari menunggu Sultan Mehmed melakukan penaklukan. Ia meminta Sultan Mehmed agar tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Sultan Mehmed pun berjanji ia tidak akan menunggu lama, dan jika kota berhasil mereka taklukan, maka Sultan akan membangun masjid atas nama Theodora. Adınıza bir de cami yaptırılacaktır. Çıkabilirsiniz. Kemudian Sultan Mehmed berbicara dengan Gennadius. Ia ingin mengetahui rahasia apa yang akan dikatakan oleh Gennadius kepadanya. Gennadius lalu bercerita jika kakaknya Pangeran Aladin sebenarnya tidak mati karena jatuh dari kuda. Akan tetapi, kematian Aladin adalah murni pembunuhan. Sultan Mehmed tentu saja terkejut dengan berita itu. Gennadius lalu melanjutkan, ia memiliki seorang murid yang mengabdi kepada Pangeran Orhan, dan Pangeran Orhan sendirilah yang mengatakan itu kepadanya. Alasan Orhan karena ia ingin membalas kematian ayahnya. Namun murid Gennadius yang melayani Orhan telah bunuh diri karena tidak tahan dengan perlakuan Orhan padanya. Sultan Mehmed kemudian bersiap-siap dan pergi menuju pintu rahasia. Di sisi lain, Pangeran Orhan didatangi oleh Lukas Notaras. Ia meminta Pangeran Orhan agar segera pergi meninggalkan kota karena ia akan diserahkan kepada Sultan Mehmed sebagai syarat pernikahan Kaisar dengan Mara Brankovic. Lukas sengaja membantunya kabur sebab menurutnya keuntungan dari Orhan yang masih memiliki kesempatan untuk naik tahta akan memiliki keuntungan lebih besar pada Bizantium dibandingkan keuntungan pernikahan politik antara Kaisar dengan Ratu Mara. Notaras selalu menyuruhnya pergi melalui jalur yang sama dengan jalur yang akan dilalui oleh Sultan Mehmed.
Di pintu rahasia, Torman yang sebelumnya membantu mereka menyelamatkan diri meminta Sultan agar ia diikutkan. Ia siap menjadi pelayan setia Sultan Mehmet, dan karena ia adalah pemandai besi, ia berjanji akan membuatkan Sultan Mehmet pedang terbaik. Sultan pun mengizinkannya untuk ikut bersama mereka. Di dalam pintu rahasia, mereka mendengar suara orang lain yang juga berada di tempat itu. Orang itu tidak lain adalah Pangeran Orhan. Dengan cepat mereka segera menyergap Pangeran Orhan. Demek ki bizi takip ediyordu. Yok. Kaçmaya çalışıyor. Di Edirne, Halil Pasha terbaring sakit karena Ahmad Lamara mengetahui anaknya berhubungan dengan Nyani Sari. Kemudian, ia memperoleh laporan mengenai keadaan di Konstantinopel, yaitu tentang Mara Brankovic yang meminta syarat pertukaran Pangeran Orhan sebagai tanda pernikahannya. Juga tentang Pangeran Orhan yang telah melarikan diri, serta orang-orang Turki yang mendapatkan perlakuan tidak baik di sana karena sedang memburu pelaku pembunuhan prajurit kerajaan. Başka bir mevzu daha var. Semua situasi ini membuat Halil Pasha tidak tahan lagi. Ia harus menemui Sultan Mehmet saat itu juga. Ia segera meminta Ishak Pasha menyiapkan kuda dan segera berangkat ke tempat perburuan. Nasıl yaparlar böyle bir şey? Bizans askeri öldürmekte suçlanıyorlar. Atımı hazırlat, ben çıkıyorum. Rahatsızsınız. Atınızı hazırlatayım. Baba. Sampailah Halil Pasha di tempat perburuan. Zaganos Pasha terus menahannya agar tidak masuk. Namun Halil Pasha terus memaksa. Saat ia sampai di depan pintu, rupanya Sultan Mehmet telah berada di dalam dengan tepat waktu. Ne işler peşindeyiz Delibaş söyler. Altı çulluk gözleriz. Hal ini membuat Halil Pasha sedikit bingung dan beranggapan jika apa yang sedang ia pikirkan tentang Sultan Mehmet pasti salah. Ia kemudian mengeluhkan tentang orang-orang Turki yang sedang mendapatkan masalah di Bizantium, lalu meminta Sultan agar segera bergegas ke Edirne untuk menyampaikan pesan kepada utusan Bizantium yang masih berada di sana. Sebelum berangkat, Sultan Mehmet menemui Pangeran Orhan yang sedang ia tawan dan berkata jika ia tidak akan membunuhnya sebelum Pangeran Orhan menjelaskan tentang kematian kakaknya Aladin serta orang-orang yang ada di belakangnya. Anlatacaksın bana. Di Edirne, akhirnya Sultan Mehmet menemui para utusan yang sudah berhari-hari terdiam di kota itu. Sultan lalu menyepakati semua perjanjian seperti yang sudah diputuskan Sultan Murad II sebelumnya. Kemudian satu utusan yaitu dari Konstantinopel tetap diminta berada di tempat itu. Lalu Sultan menyuruhnya untuk segera memastikan keamanan orang-orang Turki di Konstantinopel yang masih tetap merasa tidak aman karena kasus pembunuhan prajurit. Kemudian satu hal lagi disampaikan untuk Bizantium, yaitu Pangeran Orhan yang telah kabur padahal ia telah menjadi syarat pernikahan Kaisar dan Mara Brankovic. Sultan seolah terkejut, lalu menegaskan jika Orhan tidak ada, maka pernikahan Kaisar dan Mara akan dibatalkan. Selamünaleyküm. Kemudian Sultan Mehmet menemui lagi orang-orang kepercayaannya. Di sini ia kembali memberitahu tentang kematian kakaknya Pangeran Aladin yang diketahui telah dibunuh oleh Orhan, namun melibatkan bantuan orang dalam. Untuk itu, Sultan akan mencari tahu siapa dalang di balik kematian kakaknya itu dan apa alasannya membunuh sang kakak. Ama kim cüret edebilir ki? Orhan, söylediği doğruysa içeriden Osmanlı'da bir... Alaaddin.
Lalu saat Zaganos berada di dalam kamarnya, ia mengingat lagi tentang kematian Aladin. Nampak ada hal lain yang telah disembunyikan oleh Zaganos Pasha. Di tengah malam, saat Delibas dan Sultan berangkat menemui Pangeran Orhan, Glumser memasuki istana dengan misi untuk membebaskan Putri Helena. Akan tetapi, saat ia berada di dalam, ia melihat Muslihidin dan mendapatkan ingatan-ingatan aneh. Ia merasa terganggu dan tidak jadi menjalankan misi. Siapakah Glumser sebenarnya dan apa hubungannya dengan Muslihidin? Di tempat berburu, seseorang memasuki tempat Orhan disekap, kemudian orang itu membebaskannya. Saat Sultan Mehmet datang, ia amatlah terkejut melihat Pangeran Orhan kini tidak berada di tempat itu. Sultan Mehmet sangatlah marah besar. Kimsin? Yapma. Beni bırakırsan benim için servet öderler sana. Dan pada ending film diperlihatkan sosok yang membebaskan Pangeran Orhan. Ia adalah Sheikh A'aq Samsuddin. Mengapa Sheikh membebaskan Pangeran Orhan? Kita akan bahas di episode berikutnya. Belki bizim de elimizi kirletme vakti gelmiştir.